Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 42. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 kelas A Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran BIPA yang diampu oleh Ibu Dra. Laili Nurlina, SPD MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hasil resum saya dengan jurnal yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang. Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA merupakan pembelajaran bahasa kedua bagi penutur yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara formal dan informal. Pembelajaran secara formal dilakukan melalui institusi penyelenggara BIPA secara resmi, sedangkan informal pembelajaran dilaksanakan di mana saja selain melalui lembaga formal. Menurut Kusmiatun pada tahun 2016 pada halaman 42-47 terdapat dua aspek penting dalam pembelajaran BIPA, yaitu aspek instruksional yang meliputi pembelajar, pengajar, tujuan pembelajaran, perangkat pembelajaran, bahan ajar atau materi, metode strategi, media pembelajaran, evaluasi, serta persiapan dan pengelolaan kelas. Sedangkan aspek non-instruksional meliputi analisis kebutuhan pengajar, sarana prasarana kelas, suasana kelas, dan lingkungan belajar, kemudian motivasi. Dalam pembelajaran BIPA terdapat aspek yang paling penting dalam pembelajaran adalah media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah sarana yang dapat dilihat atau didengar oleh panca indera dan digunakan sebagai perantara untuk kegiatan proses belajar mengajar yang dapat membantu mempermudah siswa dalam memahami dan memperoleh informasi mengenai materi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan efektif juga efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun media berfungsi untuk mengarahkan pembelajar agar memperoleh pengalaman dalam belajar. Selain itu, media pembelajaran juga bermanfaat untuk menyamakan persepsi siswa, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat di ke dalam lingkungan belajar, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil, serta memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Dijelaskan kembali oleh Kusmiatun pada tahun 2016 di halaman 104, beliau menyebutkan bahwa media pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran BIPA yaitu berupa gambar, lagu, cerpen atau novel, cerita rakyat, kartun, dan komik, video, realia, peta atau dena, serta media permainan. Dalam memilih media pembelajaran, pengajar harus mengidentifikasi isi pembelajaran dan informasi yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pembelajar itu sendiri. Dan dalam memilih media pembelajaran, tidak diperbolehkan menghalangi atau membatasi pembelajar untuk berpartisipasi aktif. Juga dalam memilih media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Menurut saya, media pembelajaran BIPA yang sesuai untuk kelas menengah yaitu dalam media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan pembelajar, juga yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Dalam menentukan media pembelajaran harus memperhatikan tempat kegiatan belajar mengajar. Jika pembelajaran kelas menengah dilaksanakan di Indonesia, dapat dilaksanakan secara langsung di luar kelas. Karena tempat kegiatan belajar mengajar juga mempengaruhi keberhasilan dalam proses penggunaan media pembelajaran dan juga keberhasilan belajar mengajar. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk kelas menengah berupa gambar,
audiovisual, dan permainan. Gambar dapat digunakan untuk media pembelajaran karena pembelajar BIPA pada kelas menengah sudah menguasai kosakata yang telah diajarkan pada tingkat dasar. Kemudian pengajar dapat memberikan gambar dan pembelajar harus mendefinisikan apa yang mereka lihat dari gambar tersebut. Misalnya, pengajar memberikan gambar sebuah pasar, kemudian pengajar itu memberikan sebuah soal, apa yang bisa kalian definisikan dari gambar tersebut, apa saja yang bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga dengan audiovisual, pembelajar BIPA dapat melihat dan mendengar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Pengajar dapat memberikan pertanyaan seperti apa yang dapat mereka simpulkan setelah melihat dan mendengar sebuah tayangan tersebut, apa saja benda-benda yang mereka lihat, dan lain sebagainya. Pengajar BIPA dapat menampilkan audiovisual melalui YouTube, bisa berupa kartun atau cerita rakyat, dan lain sebagainya. Serta media permainan juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk BIPA pada kelas menengah, karena pembelajar sudah dapat mendefinisikan dan memahami. Adapun media permainan yang dapat digunakan adalah tebak gambar atau ular tangga. Pada tebak gambar, pengajar BIPA dapat menerapkan dua sekaligus, yaitu media gambar dan media permainan, di mana media gambar pengajar dapat memberikan sebuah gambar, misalnya di rumah sakit, gambar rumah sakit. Pengajar BIPA memberikan sebuah instruksi mengenai gambar tersebut dan pembelajar dapat mendefinisikan apa saja yang dapat mereka lakukan, kemudian apa saja profesi yang ada dalam gambar tersebut. Dalam permainan tersebut, pembelajar dibagi menjadi beberapa kelompok, jadi mereka bisa diskusi antara satu kelompok yang beranggotakan bisa 1, 2, atau 3 orang. Kemudian mereka dapat mendiskusikan apa saja yang bisa mereka kerjakan di tempat tersebut, apa saja profesi yang ada di tempat tersebut, apa saja yang dapat dilakukan, kemudian mengapa mereka datang ke situ, dan lain sebagainya. Kemudian dalam media permainan ular tangga juga dapat diterapkan dalam media pembelajaran BIPA, di mana setiap anggota kelompok itu dibagi oleh pengajar BIPA. Kemudian dalam satu kelompok itu dapat berisi 3-4 orang anak. Nah, di situ apabila kelompok dapat menjawab pertanyaan dari pengajar, maka kelompok tersebut dapat memainkan permainan ular tangga tersebut. Nah, dari situ pembelajaran dapat berjalan lebih terkesan tidak membosankan tetapi lebih mengasyikkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.